otot, dan saraf. Ada yang tahu apa itu rangka? Rangka? Kita punya rangka? Punya. Apa itu rangka? Tulang. Ya, rangka itu adalah tulang. Ya. Kemudian apa itu sendi? Sendi. Urat-uratnya, betul. Apa itu otot? Nah, tadi urat ya, ada kebalik tadi. Sendi itu adalah sambungan tulang. Ya, otot itu adalah urat-uratnya. Kemudian yang kedua, bagaimana rangka, sendi, dan otot? Bagaimana yang ada dalam tubuh kita? Apakah terpisah? Tapi bagaimana? Menyambung semuanya satu kesatuan. Ya, tidak ada yang tulang terpisah dengan sendi, ya, tulang terpisah dengan otot atau saraf. Kira-kira jadi itu tidak? Tidak. Baik. Kemudian, kenapa kita harus memiliki rangka? Coba bayangin. Supaya bisa bergerak. Selain itu, kita tidak punya rangka nih, apa yang terjadi? Letoy, betul. Ya. Selain itu ada lagi. Kenapa kita harus memiliki rangka? Lemes ya, letoy, ya. Betul. Bagus, jawabannya luar biasa buat kalian. Baik. Selanjutnya, ya, marilah kita nyanyikan dulu lagu Tanah Airku. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Ya, luar biasa. Baik ya. Kita untuk belajar hari ini, ya, kita diharapkan, ya, yang pertama memahami struktur dan fungsi organ tubuh. Ya, kita diharapkan pada pembelajaran ini, ya, memahami struktur dan fungsi organ tubuh. Yang keduanya, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi, menjelaskan gangguan pada tulang. Nanti akan tahu tuh, ya, gangguan apa saja yang ada dalam tulang, ya, dan jangan sampai terjadi pada kita. Yang ketiganya mengenai mendemonstrasikan, nanti kalian itu akan membuat sebuah proyek, yaitu rangka manusia. Selanjutnya kita lihat. Yang pertama, kita saksikan, tonton video dan kita simak baik-baik. Apabila nanti ada yang perlu dicatat, ya, silakan keluarkan bukunya. Kemudian nanti dicatat yang pentingnya saja, ya, dicatat yang pentingnya saja supaya tidak lupa, ya. Nah, nanti kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan, ya. Bisa dipahami? Ya, nanti boleh. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Kita akan mempelajari macam-macam tulang dan fungsinya. Tahukah kalian saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki
dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Perhatikan gambar berikut, ini adalah gambar rangka manusia. Rangka tersusun atas tulang-tulang, di antaranya tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang temupil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Apa fungsi rangka bagi manusia? Fungsi rangka tubuh pada manusia diantaranya 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak, seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Tempat menempelnya otot-otot tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Fungsi rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah sebuah susunan tulang yang digunakan sebagai alat gerak tubuh manusia seperti tangan dan kaki. Fungsinya sebagai berikut. Tulang hasta fungsinya menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas fungsinya menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil fungsinya sebagai penghubung antar. Kalian saksikan, kalian amati. Di situ ada apa saja? Ada bagian tulang, ya. Kemudian ada fungsinya, ya. Nah, yang kalian catat tadi, yang pentingnya di antaranya apa sih fungsi tulang? Coba ada yang tahu? Ya, menopang tubuh agar berdiri tegak. Kenapa kita masih bisa berdiri seperti ini? Karena ada tulang. Bayangkan kalau tidak ada tulang, daging doang. Seperti daging sapi tidak ada tulangnya. Itu kalau ditanam meja kan, kira-kira berbentuk tidak? Tidak. Ya. Yang kedua, fungsi tulang itu membentuk tubuh. Ya, kan? Ada hidungnya mancung, ada yang kurang mancung, ya. Ada yang ke samping mukanya, ada yang lurus, ya, itu terbentuk oleh tulang, ya. Nah, nanti bayangin kalau tidak ada tulang. Kemudian fungsi tulang juga sebagai alat untuk bergerak, ya. Kalau tidak ada tulang kita tidak bisa bergerak, tidak bisa memegang, tidak bisa berjalan, ya. Seperti daging tidak ada tulangnya. Ayam ambil tulangnya misalkan. Ya, tidak ada tulangnya, kira-kira bisa gerak? Tidak. Nah, di dalam tulang juga di situ, ya, perlu harus dijaga, ya, tulang itu. Tadi selain fungsinya apalagi tadi yang ada di dalam video? Apalagi? Ini kayak tidak fokus nih belajarnya, kenapa? Ada bagian tulang hasta, ya, bagian-bagian tulang. Dari mulai tulang atas, tulang apa tuh? Tengkorak, kemudian tulang ini tulang leher, kemudian tulang apa ini? Tulang lengan atas, ya. Kemudian ada yang ini, ada badan kalian yang untuk melindungi organ-organ penting. Namanya tulang apa? Tulang rusuk, ya. Namanya tulang rusuk. Adanya betul di dada, tapi namanya tulang rusuk. Kemudian turun ke bawah, tulang panggul, ya, panggul atau tulang pinggul boleh, ya. Turun ke bawah lagi, tulang kita ada tulangnya tidak? Tulang apa? Paha, ya. Kemudian ke bawah, tulang betis, dan paling bawah adalah tulang bagian kaki, ya. Nah, masing-masing pada punya, ya, makanya kita bisa berdiri tegak, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya, kira-kira ada yang ditanyakan mengenai rangka dan fungsinya yang belum dipahami? Sudah paham semua?
Hebat, luar biasa. Sudah paham? Beneran? Tidak usah terlalu tegang ya, santai saja. Ya, ada yang ditanyakan boleh sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Kayaknya kurang fokus nih ya. Baik, semuanya sebelum lanjut ke materi berikutnya mengenai macam-macam sendi, kemudian berikutnya dulu. Ya, masih ingat tepuk semangat? Ya. Boleh semuanya berdiri dulu. Biar lebih semangat nih gitu. Ya, belajar itu harus santai. Ya, baik. Semuanya sudah siap? Ya. Buang pikiran yang lain lagi. Tepuk semangat. Dan dan ding ding ding. Dum dum dum. Dan dan ding ding ding. Dum dum dum. Set. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, kita melanjut ke materi kedua. Macam-macam kelainan pada tulang. 1. Fraktura atau patah tulang. 2. Osteoporosis. 3. Fisura atau retak tulang. 4. Lordosis. 5. Skoliosis. 6. kifosis. Fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka yaitu patah tulang yang merobek kulit atau otot. Osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kifosis. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Macam-macam kelainan pada otot. 1. Hipertrofi. 2. Atrofi. 3. Stiff atau kaku leher. 4. Tetanus. Baik, dari video yang barusan kalian tonton dan disimak menjelaskan tentang apa sih? Kelainan pada tulang. Silakan kalian buka juga di buku halaman 43 ya. Di situ ada gangguan-gangguan pada tulang. Ya, selain tadi ada video yang diperhatikan juga di dalam buku ada di situ di halaman berapa? 42. Dari video yang saya katakan tadi ada kelainan tulang sama kelainan otot. Ya, coba Bapak tanya sekarang. Kelainan tulang diantaranya yang tadi kalian pahami, yang kalian dapat, yang kalian simak, diantaranya apa saja? Fraktura, kemudian osteoporosis, fisura, lordosis, ya, skoliosis, kifosis. Itu adalah penyakit-penyakit tulang, ya, dan harus kita jaga. Ya, apabila ada penyakit-penyakit seperti itu, harus kita segera obati supaya tidak terjadi gangguan tulang. Berarti kita harus menjaganya. Di antaranya tadi harus bagaimana supaya tulang tidak terjadi gangguan? Makan makanan yang bergizi, ya. Contohnya apa sih makanan yang bergizi? Buah-buahan, sayur-sayuran, apa lagi? Jadi dari tampilan video mengenai gangguan pada tulang, kemudian gangguan pada otot, ada yang ditanyakan boleh? Boleh, ada yang ditanyakan? Ya. Kalau yang ditanyakan boleh, silakan. Ya boleh, fokus ke sini. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya di dalam buku juga di situ ada mengenai bagaimana cara mencegahnya, ya.
Pertama, menjaga sikap tubuh, kemudian mengonsumsi makanan yang kita butuhkan, mencegah kerusakan tulang. Seperti apa sih mencegah kerusakan tulang? Apa? Berhati-hati saat bermain bola. Tuh, apalagi? Hati-hati saat berjalan. Kadang-kadang tersandung jatuh itu bisa menyebabkan cedera. Ya, kalau misalkan jatuhnya kencang bisa menyebabkan patah. Itu juga sama penyakit. Ya. Ada 10 pertanyaan. Ya. Kalian nanti menjawab dengan ada huruf A, B, C di tangan kalian. Menurut kelompok kalian, jawaban kalian yang benar yang mana? 1, 2, 3. Angkat dulu yang kelompok. Ada yang jawab B. Ada yang selain jawabannya B? Tidak ada. Kita cek. Apakah betul jawabannya B? Yang betul jawabannya adalah A. Oke. Soal berikutnya. Ya, ingat yang betul kita tulis ya. Bentuk tulang yang menyusun rangka kepala ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, silakan. Ya, baik. Apakah pilihan kalian B itu adalah betul? Ya. Persendian yang terdapat pada siku yaitu sendi. Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D? Silakan angkat jawabannya. Ada yang jawab B. Semuanya kompak jawabannya B. Apakah betul jawabannya B? Nomor 6. Yang betul adalah C. Ya. Jadi pertanyaan terakhir. Gambar yang menunjukkan tulang sehat adalah yang mana yang tulangnya sehat? Ya. Posisi tulangnya. Yang mana? Silakan diangkat jawabannya. Baik. Jawabannya adalah B. Baik. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cerdik. Ada yang tenang? Berarti nanti kecepatan dan mundur. Lagi. Posisi seperti semula. Ya. Cerdas. Baik, kembali ke pertanyaan lagi ya, permainannya. Kalian sudah berkelompok. Ada tugas ya. Sudah dibawa alat-alatnya? Sudah dibawa alat-alatnya. Nanti Bapak bagikan, silakan dikerjakan. Di situ ada langkah-langkahnya. Siapkan gunting, lem, dan sebagainya. Diharapkan semuanya kerjasama ya. Bagi. Semuanya harus kerjasama ya. Jangan ada yang mengandalkan. Ya. Silakan ada yang menggunting, ada yang menyiapkan garpunya. Ya. Boleh kapal, boleh kertas yang ada. Ya. Ya, silakan. Nanti ada petunjuknya yang dari Bapak kasih. Di situ lihat petunjuknya. Dan ada lagi beberapa pertanyaan. Kalian nanti diharapkan menjawabnya dan presentasi ke depan. Ya. Sesuai bentuknya masing-masing. Lihat langkah-langkahnya.
cuma 4 orang ya, 1 orang ada lagi yang ditempel. Nanti tadi pakai sesuai dengan ini. Ya, sesuai dengan ini. Ini biar tidak terlalu jauh, ini tidak terlalu aja gambarnya. Nanti kamu pokoknya bagian-bagiannya harus sesuai. Jangan ada bagian yang hilang ya, nanti tidak jadi apanya. Ya, betul. Baik, yang sudah beres, silakan kelompoknya maju ke depan, yang lain sambil lanjutkan boleh ke depan. Di bawah. Ya, yang lainnya duduk boleh. Silakan. Tolong perhatikan teman-temannya saat menjelaskan ya. Silakan. Tidak bisa digerakkan. Betul, akan meletoy ya. Ya. Untuk menyatukan bola ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya yang sudah presentasi. Boleh ininya untuk kelompok berikutnya. Kelompok berapa ya belum? Ya, kelompok berapa? Ya. Tadi kertasnya udah yakin? Ya, silakan. Yang lainnya boleh duduk kembali. Yang belum tinggal yang di bawah bisa dikumpulkan. Dikasih kelompok. Ya, kumpulkan. Dikasih double tip dulu. Ayo kasih double tipnya tadi yang tadi boleh. Ya, kita lebih serius ya. Ya, kelompok 2 lagi, silakan dibawa ke depan. Baik, semua kelompok ya sudah mengumpulkan ke depan. Untuk pembelajaran hari ini dari awal tadi kita mengenai angka dan fungsinya, kemudian gangguan pada tulang. Masih ada yang perlu ditanyakan atau yang belum paham boleh bertanya. Silakan. Apa? Iya, boleh. Ada yang bertanya silakan. Ya, boleh. Sudah cukup? Paham semuanya? Baik.
kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ya, dari tadi pertama mengenai rangka, kemudian gerak dan fungsinya, ya, kemudian tolong didengarkan baik-baik untuk kesimpulannya. Ya. Jadi kita itu manusia mempunyai rangka, mempunyai sendi, mempunyai otot, juga ada yang namanya gangguan pada tulang. Ya, itu jadi kesimpulannya. Jadi harus kalian pahami seperti itu. Tadi udah dijelaskan. Baik. Sekarang Bapak tanya dari sekalian, apa yang kalian dapatkan dalam pelajaran hari ini? Boleh acungkan tangan. Apa yang kalian dapatkan ya? Iya, bisa membuat rangka manusia. Baik, pelajaran ini luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya bermanfaat. Tolong didengarkan baik-baik ya. Nanti dirapikan. Duduk dulu yang rapi ya. Duduk dulu yang rapi. Untuk selanjutnya mengenai pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai bagian IPS-nya ya. Baik, sebelum pulang marilah kita berdoa dulu. Duduk yang rapi ya. Tasnya tidak usah dipakai dulu sebentar. Kita berdoa dulu ya. Baik, untuk ketua untuk menyiapkan berdoa. Silakan duduk dengan rapi. Siap, duduk rapi. Siap.